Nah, Gracia tahu kan beberapa saat belakangan ini lagi heboh hal yang lagi viral terkait dengan revisi peraturan dari KPU soal debat capres-cawapres yang format khusus debat cawapres ini dihapusin. Dihilangkan. Akhirnya jadi kubunya Amin, Anies dan juga Imin dan Prabowo Gibran saling tuding. Sebetulnya ada apa yang terjadi? Nah, itu yang masih kita tunggu nih kabarnya. Ini benarkah debat cawapres ini dihilangkan? Bagaimana sebetulnya aturannya dalam undang-undang? Kita simak diskusi yang berikut ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua akan menentukan masa depan Indonesia. Perubahan format debat capres dan cawapres ramai jadi perbincangan dan berujung saling lempar bola panas antar tim ses. Lalu benarkah debat cawapres dihilangkan? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Ya, kalau saya sih mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. Tim belum pernah diajak berbicara. Pengalaman kami dulu selalu tiga pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Karena itu kita terkejut, belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Tidak apa-apa, saya mau debat mau tidak siap saja. Apakah ini menguntungkan salah satu paslon, Pak? Anda tahu, itu urusan KPU yang ngatur ya. Bagi saya mau berdebat ayo, tidak berdebat ayo. Saya ikuti keputusan KPU. Mas, ini kan lagi acara keagamaan, nanti lagi yang bahas politik ya. Nah, itu dia tadi tanggapan dari capres maupun cawapres ketika isu debat cawapres dihilangkan. Tapi saya ingat 30 November lalu Ketua KPU Hasyim Asyari pernah memaparkan format debat cawapres-cawapres yang sudah disepakati oleh KPU dan juga ketiga paslon. Begini katanya. Jadi 5 kali debat ini kan pasangan calon presiden wakil presiden. Ada 3 kali debat capres dan ada 2 kali debat cawapres. Pada dasarnya dalam pertemuan KPU dengan tim pasangan calon, 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat capres maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat cawapres maka proporsinya cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau-beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres, sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat. Nah, kalau mendengar pernyataan Ketua KPU tadi, lantas format apa yang berubah kalau dibandingkan dengan pemilu 2019? Saya berdiskusi dengan Dewan Pembina Perludem yang juga pengajar kepemiluan FHUI soal ini. Jadi undang-undang sendiri pasal 277 ayat 1 di penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 di pasal 50 ayat 1 itu menegaskan debat pasangan calon dilaksanakan oleh KPU sebanyak 5 kali. 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Nah, ketika narasinya semuanya akan menjadi debat pasangan calon yang dua-duanya hadir, capres-cawapres, tidak akan ada yang memang spesifik khusus cawapres. Disitulah jadi isu gitu ya, karena narasinya kemudian menjadi debat cawapresnya dihilangkan. Sementara kalau kita bandingkan dengan 2019, di 2019 itu debatnya juga 5 kali. Nah, breakdown atau rincian dari 5 kali ini, 2 kali itu debat pasangan calon, jadi memang dua-duanya hadir, baik si capres dan juga cawapres, tetapi tentu saja porsi capres harusnya lebih banyak begitu. Lalu 2 kali khusus debat capres, jadi hanya capresnya saja yang hadir, dan 1 kali debat khusus cawapres. Nah, kalau diperhatikan 2019 kan juga ada modifikasi, ada kemudian perubahan format kalau dibandingkan ansih pada penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tadi. Oke, artinya ada perubahan format debat Pilpres 2019 dan debat Pilpres 2024. Nah, polemik format debat ini membuat kubu Anies Muhaimin dan juga kubu Prabowo Gibran jadi saling tuding. Saya izin kutip pernyataan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Perwakilan Anies Muhaimin menyampaikan beberapa masukan atau usulan.
Salah satunya agar dalam setiap sesi debat, Capres dan Cawapres hadir bersama. Pembagian waktu atau porsi berbicara silahkan diatur oleh KPU. Nah, pernyataan ini juga dikuatkan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Grace Natali. TKM sebut beda format debat Cawapres itu usulan perwakilan Amin di KPU dan bisa dibuktikan rapatnya kapan, dihadiri oleh siapa, jam berapa, menit keberapa, itu diusulkan ada minutes of meeting. Juru bicara Timnas Anies Muhaimin justru menilai KPU seharusnya memiliki ketegasan bahwa format debat Capres-Cawapres merujuk pada perundang-undangan yang berlaku. Harusnya KPU tidak membuka ruang untuk merubah format debat di luar peraturan perundang-undangan, walaupun ada usulan peserta. Jadi harusnya saya juga heran kenapa KPU sekarang menyatakan bahwa itu usulan 01. Kan harusnya sebagai penjaga penyelenggaraan pemilu harusnya KPU tegas. Mohon maaf kalau ada usulan di luar ini tidak bisa diterima karena aturannya sangat jelas. Jadi baiknya porsi debat seperti apa yang ideal? Ikuti saja apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang dan diatur di dalam peraturan KPU. Situasi hari ini, potensi polemik dan blunder atau kontroversi itu sangat besar. Karena itu KPU harus menghindarkan diri dari potensi dipolitisasi atau dibawa-bawa dalam persaingan politik. Nah, ketika undang-undang sudah mengatakan debat 5 kali, ya lakukanlah saja sesuai undang-undang atur. 3 kali Capres, 2 kali Cawapres. KPU harus segera mengakhiri segala polemik perubahan format debat agar isunya tidak melebar kemana-mana. KPU memang harus hati-hati sekali. Bagaimana mereka mampu punya mitigasi risiko, manajemen krisis, memetakan untung rugi atau kemudian dampak, bahaya, konsekuensi dari setiap kebijakan yang mereka ambil dan kemudian mengantisipasinya. Nah, hal-hal yang sifatnya belum final, belum menjadi sebuah kesimpulan akhir, ya jangan disampaikan. Intinya apa? Komunikasi antar pihak terkait untuk mencari jalan tengah yang tentu tidak mengabaikan tujuan dari debat itu sendiri, yakni agar semua rakyat Indonesia tahu dan kenal siapa sosok yang akan dipilihnya dalam 5 tahun mendatang. Setuju? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.